masih nyaman dengan kesendirian atau memang sudah ada? Kemarin aku tuh sempat ngobrol sama Pak Ustadz, siapa tuh kalau misalnya kemarin lihat yang di mungkin lihat di feeds IG aku kemarin kajian hati ya, terus sempet tanya sebenarnya saya masih pengen punya pasangan gitu ya, cuman karena kan udah pernah gagal 2 kali dan kayaknya nggak sempurna gitu, terus tapi ada ketakutan kayaknya aduh kok nikah 3 kali ya gitu, ada rasa gitu, tapi pengen punya pendamping karena sejujurnya menjalani hidup sendiri tuh nggak enak. Tapi satu sisi saya juga mengurangi stres saya gitu. Jangan sampai saya ketemu sama orang yang toksik lagi. Karena kemarin saya menemukan orang yang toksik yang akhirnya membuat saya koma, membuat saya lumpuh, membuat saya dan lain-lain. Tapi sudah ada yang mungkin ya Masih jauh. mendekati atau dekat gitu? Dekat sih banyak ya teman-teman saya, tapi semua bagi saya teman-teman lah. Soalnya saya lagi enjoy sama diri saya sendiri, lagi ingin kalau mungkin selama ini orang lebih banyak memberikan kasih sayang ke saya, keluarga saya gitu ya, tapi saya sekarang lagi suka untuk bersosialisasi bagaimana mungkin saya nggak bisa menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia, tapi setidaknya orang-orang di sekitar saya mereka bisa bebas dari alkoholisme. Jadi itu kayak rilis yang harus saya keluarkan demi kesembuhan saya juga. Tapi kalau cowok kayaknya ntar dulu deh. Aku mau gedein anakku dulu. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kalau ada jodoh ya. Cariin dong. Salah ya. Mungkin kriteria mungkin dari kemarin yang terpaut Jauh. sama yang terdahulunya mungkin. Aku honestly memang nggak bisa sama orang yang seumuran sama aku. Jadi kayak yang pertama itu kan 7 tahun bedanya sama Ramon, terus yang kemarin sama Ray cukup jauh ya 19 tahun. Karena gimana ya, mungkin karena dari kecil aku dikarbit, menjadi Putri Indonesia juga dikarbit untuk menjadi dewasa, betul gitu ya. Jadi harus punya temen ngobrol yang seimbang sebenarnya gitu sih. Ngobrol yang seimbang, tapi bukan berarti saya sebagai perempuan tidak mengerti hierarki. Jadi istilahnya laki-laki itu ya memang harus satu step di atas kita gitu. Kitanya harus juga mengalah gitu. Sebagai single mom, berarti anak umur berapa tahun Kak? 12. Sebagai single mom pasti kan agak berat gitu untuk ini, cara mengatasinya gimana sih? Berat sih gitu, tapi ya mungkin aku bisa melihat contoh-contoh para wanita-wanita inspiratif yang sudah berhasil menjadi single mom. Salah satunya adalah ibuku sendiri sebenarnya sebelumnya waktu membesarkan. Memang cukup berat ya, tapi saya selalu bersemangat karena dari dulu saya perempuan yang mandiri dan tidak bergantung dengan orang gitu. Even nama laki-laki aja saya nggak bergantung gitu. Jadi saya mencoba untuk bisa memenuhi sosok seorang ibu khususnya dan sosok seorang bapak. Tapi untungnya papanya Ganesha itu masih ada, saya masih komunikasi terus. Jadi dia juga nggak ada pisah sama bapaknya gitu ya, jadi maksudnya masih main setiap hari, komunikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi Ganesha juga tidak kehilangan figur papa. Mungkin sudah ada mungkin diarahkan atau memang ada bakat sendiri untuk anak Ganesha? Ya. Ganesha itu sekarang honestly pasti sebagai seorang anak tuh kena gangguan mental dengan perceraian. Tapi saya mengarahkan dia dengan suatu hal yang dia suka dulu gitu ya. Ternyata dia bisa berprestasi di pencaksilat. Ikutin ibunya. Tapi saya nggak maksud sebenarnya, cuman ya mungkin dia suka, terus dia dapat gold medal terus. Kemarin juga udah masuk ke Provinsi Banten. Tapi karena dia sekarang sekolahnya di Jakarta, mungkin dia harus mengulang lagi kalau dia masih mau. Tapi kayaknya dia lagi pengen banyak eksplor hal yang lain. Kalau ditanya cita-citanya jadi apa, aku pengen jadi dokter hewan. Dia ngikut lagi kayak mamanya nggak dokter hewan sih, cuman katanya ngikut, kan mama duta satwa kata dia gitu. Jadi aku pengen punya kebun binatang. Wah berarti kamu harus jadi orang kaya, mama bilang gitu. Tapi nggak khawatir cedera, mungkin kan pencaksilat ya, mungkin terpukul atau ketendang sama temennya saat latihan? Karena dia masih kecil ya, pasti masih istilahnya belum pro kan, jadi pasti teknik-teknik yang diajarkan juga pasti yang safety dulu gitu. Kayak saya waktu kecil juga kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya sampai ada terjadi apa-apa,
itu pasti harus menjadi pelajaran yang sangat besar buat dia gitu, karena menjadi seorang atlet itu juga ada konsekuensi, ada responsibility yang harus dipegang gitu. Jadi aset kamu adalah fisik kamu itu kalau seorang atlet.